Pernah kebayang nggak ada sebuah tempat di mana planet kita ini rasanya ya kayak masih dibentuk gitu, masih dalam proses. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke sebuah daratan purba di ujung paling timur Rusia. Selamat datang di Kamchatka, sebuah dunia yang bisa dibilang belum selesai. Kutipan ini benar-benar pas banget buat ngegambarin Kamchatka. Coba deh bayangin, ada semenanjung raksasa, persis di tempat lempeng tektonik Pasifik nabrak lempeng Eurasia. Jadi, apa yang terjadi? Disinilah cincin api yang super aktif itu ketemu sama dinginnya Siberia yang beku. Nah, pertempuran abadi antara dua kekuatan alam raksasa inilah yang akhirnya menciptakan pemandangan yang liar dan mentah banget. Oke, biar kita benar-benar paham segede apa Kamchatka ini, kita harus lihat dari atas. Yup, dari langit. Karena dari sanalah kita bisa lihat mahkota api sejati planet kita. Ini benar-benar bikin kita mikir ulang soal apa itu bencana alam. Coba deh, di tempat lain, satu gunung meletus aja udah jadi berita heboh sedunia kan? Tapi di Kamchatka, lihat, 5 gunung meletus barengan, itu ya cuma hari biasa. Aktivitas vulkanik sebesar ini tuh udah kayak denyut nadinya Kamchatka. Dan ini dia angkanya, 29. Ini bukan sekedar angka loh ya, ini adalah 29 raksasa yang aktif, yang terus-terusan napas, yang setiap saat ngebentuk ulang pemandangan di sana, sambil nyemburin asap dan abu ke udara Arktik yang dingin, setiap hari. Biar lebih kebayang lagi skalanya, coba kita lihat Gunung Berapi Klyuchevskaya. Tingginya itu hampir 5.000 meter. Itu lebih tinggi dari puncak manapun di seluruh pegunungan Alpen. Dan yang bikin lebih gila lagi apa? Gunung ini udah aktif, non-stop selama 6.000 tahun. Ini bener-bener raksasa purba yang masih hidup sampai sekarang. Nah, dari langit, sekarang kita turun ke darat. Disinilah kita bisa benar-benar ngerasain gimana bumi itu seolah-olah hidup dan bernapas. Persis di bawah kaki kita. Coba, bayangin pemandangan ini deh. Di satu tempat, namanya Tolbachik, kita bisa lihat kontras yang luar biasa banget. Lahar oranye yang panas membara, ngalir gitu aja di atas hamparan salju yang putih bersih dan beku. Ini nih, pertempuran api dan es yang paling kelihatan jelas. Terus ada lagi Mutnovsky. Ini anomali yang benar-benar bikin takjub. Di tengah suhu dingin yang harusnya bikin semuanya jadi es, danau kawah di sini nolak beku. Kok bisa? Karena energi panas bumi dari bawahnya itu kuat banget, terus-terusan mendidih, dan ngeluarin uap belerang yang baunya tajam ke udara dingin di sekitarnya. Dan puncaknya dari semua aktivitas geotermal ini, ya, lembah geyser. Ini pertunjukan kekuatan panas bumi yang spektakuler banget, cuma kalah dari Yellowstone di seluruh dunia. Bayangin, air mendidih nyembur keluar dari tanah yang beku. Pemandangannya benar-benar kayak bukan di bumi. Di sini, tanahnya tuh nggak diem. Tanah di sini bergerak, bergejolak, bahkan ngeluarin suara. Jadi pas dibilang suaranya kayak bumi yang bernapas berat, itu pas banget. Rasanya tuh kayak kita lagi berdiri di atas paru-paru planet yang lagi ngambil nafas dalam-dalam. Tapi, tanah yang dinamis ini bukan cuma soal geologi loh. Tempat ini juga jadi rumah bagi penguasa sejatinya Kamchatka. Selamat datang di kerajaan para predator. 20.000. Coba ingat-ingat angka ini. Itulah kira-kira jumlah beruang coklat yang hidup bebas di Kamchatka. Dan ini menjadikan Kamchatka tempat dengan populasi beruang coklat paling padat di seluruh dunia. Fakta ini ngejelasin banget siapa penguasa di Kamchatka. Di sini udah jelas, manusialah yang jadi minoritas. Kita ini cuma tamu, cuma numpang lewat di kerajaan mereka. Dan setiap tahun ada sebuah pertunjukan alam yang luar biasa, migrasi salmon. Jutaan ikan ini berjuang mati-matian ngelawan arus sungai buat balik ke tempat mereka lahir. Nah, perjuangan mereka ini justru jadi sumber makanan yang melimpah, jadi pesta besar buat para beruang yang udah nungguin. Tapi ini bukan sekedar berburu makanan loh, ini adalah momen belajar loh. Seekor induk beruang itu nggak cuma nyari makan buat dirinya sendiri, tapi dia juga ngajarin skill bertahan hidup yang paling penting ke anak-anaknya. Setiap gerakannya, dari ngamatin air sampai nyambar ikan, semuanya itu penuh perhitungan dan pelajaran. Dominasi itu nggak cuma terjadi di sungai. Di darat, beruang jantan raksasa pamer kekuatan buat nguasain wilayah. Sementara itu, di laut, ada orca, si predator puncak, yang pakai kecerdasan dan strategi buat berburu. Jadi ada dua raja nih, dengan dua cara berkuasa yang beda banget. Jadi pertanyaannya, kok bisa tempat ini tetap liar banget, seolah-olah nggak tersentuh? Nah, jawabannya itu ada di kombinasi unik antara sejarah dan geografinya, yang tanpa sengaja malah ngebangun semacam benteng terakhir buat alam.
Agak ironis sih, tapi justru statusnya sebagai statusnya zona militer super rahasia di zaman Perang Dingin lah yang ngelindungin Kamchatka. Karena benar-benar tertutup dari dunia luar, bahkan dari orang Rusia sendiri, alam di sini jadi dibiarin tumbuh bebas tanpa ada gangguan sama sekali. Tapi sebenarnya penjaga sejati tempat ini, ya alam itu sendiri. Di balik semua kerahasiaan manusia, alam ngebangun bentengnya sendiri. Coba lihat deh, menara-menara batu raksasa yang ngejaga pantai vulkanik di Teluk Avacha. Kelihatan kayak para penjaga dari zaman kuno kan? Seolah-olah ngasih tahu kalau daratan ini bisa jaga dirinya sendiri. Jadi pada akhirnya, datang ke Kamchatka itu artinya kita harus sadar posisi. Kita ini cuma tamu. Ini jadi pengingat yang kuat banget. Kalau di planet ini ternyata masih ada loh tempat di mana alam yang jadi penguasa mutlaknya. Nah, setelah ngeliat sekilas dunia yang belum kelar ini, sebuah tempat di mana api, es, dan para predator jadi rajanya, sekarang pertanyaannya saya balikin ke Anda. Apa Anda cukup berani buat jadi tamu di salah satu tempat terakhir yang benar-benar liar di muka bumi ini?